Jadi ya survei-survei ini bagi saya itu adalah sebuah pesan untuk meyakinkan semua pihak agar jangan sampai terjadi pergantian. Tetap harus Gibran gitu yang maju. Jangan sampai Erick Thohir dan yang lain, jangan gitu. Tetap harus Prabowo Gibran. Kenapa? Karena ini menang kok, menang ini, menang. Ini surveinya udah banyak yang bikin menang gitu. Jadi jangan sampai diganti, Mas. Selamat malam para mantan, apa kabar di negara kalian? Lagi musim apa? Kalau di negara saya, lagi musim hujan. Hujan survei. Ya karena dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak sekali lembaga survei yang kemudian memunculkan data-datanya ke publik. Lembaga survei yang sebelumnya nggak kedengaran, nggak pernah melakukan survei gitu ya, atau jarang mengeluarkan data survei, tiba-tiba sekarang muncul beruntun, berjilid-jilid. Dalam pada hari terakhir ada beberapa lembaga survei yang sama-sama memunculkan data-datanya. Dan ini hujan survei ini itu sebelumnya diawali oleh survei SMRC yang diklaim hoax oleh pihak SMRC itu sendiri. Jadi ceritanya pihak Gerindra itu memunculkan hasil survei SMRC yang katanya via telepon, yang datanya itu luar biasa, menyebutkan bahwa Prabowo Gibran sudah mencapai 45%, sementara Ganjar Mahfud cuma 20%, Anies Imin cuma 20% gitu ya. Ini gapnya sudah sangat jauh gitu. Meskipun setelah itu ini dibantah sama pihak SMRC bahwa tidak ada rilis yang seperti itu dari pihak kami katanya. Itu adalah survei yang tidak dari pihak SMRC. Jadi nggak resmi. Ya nggak tahu dari mana gitu. Bisa ngarang, bisa hoax ya, macam-macam lah. Namanya juga mau pemilu gitu ya. Nah tapi gitu ya, setelah SMRC mengeluarkan rilis yang kemudian dianggap hoax oleh pihak SMRC itu, muncul survei dari Carta Politika gitu yang menyebutkan bahwa kalau Carta Politika ini kan memang konsisten gitu ya, selalu mengeluarkan hasil survei setiap bulan. Jadi ada datanya gitu ya, naik turunnya itu ada historinya gitu. Jadi kalau dari pihak Carta Politika ya memang masih bersaing ketat antara Prabowo Gibran dengan Ganjar dan Pak Mahfud. Masih sangat ketat meskipun Pak Ganjar sudah mengalami kenaikan atau sudah bisa membalik keadaan gitu ya. Meskipun masih sangat tipis sekali atau dalam margin of error 2,9% atau 3%-an. Jadi setelah drama hoax dari SMRC, muncul Carta Politika yang mengeluarkan survei yang masih bersaing ketat gitu ya. Artian kalaupun Prabowo tertinggal itu masih dalam margin of error dan tipis sekali tertinggalnya. Tapi setelah Carta Politika gitu ya, yang kemudian dianggap ini pendukungnya Pak Ganjar atau surveinya banteng gitu ya. Kemudian setelah itu muncul 3 lembaga survei yang secara beruntun mengumumkan hasilnya, yaitu dari Survei Populi yang menyebutkan Prabowo Gibran itu sudah mencapai 43%, sementara Ganjar Mahfud 23%, Anies Imin 22%. Kemudian juga ada Poltreking yang hari ini mengeluarkan datanya yang menyebutkan bahwa Prabowo Gibran sudah mencapai 40,2%, sementara Ganjar Mahfud 30% dan Anies Imin 24%. Lalu yang terakhir ada survei PWS, ya ini kayaknya baru gitu ya, atau kita jarang dengar ini. Itu menyebutkan Prabowo Gibran 39,7%, sementara Ganjar Mahfud 34% dan Anies 22%. Kalau dari 3 survei ini gitu ya, yang gak hoax ini, yang memang dikeluarkan secara resmi oleh pihak lembaga survei itu sendiri gitu ya, hanya Anies dan Prabowo lah yang konsisten suaranya gitu. Prabowo Gibran konsisten di sekitar 40% gitu ya. Anies konsisten di sekitar 22 dan 24%. Tapi survei di Ganjar dan Pak Mahfud ini gapnya terlalu jauh atau bahkan sudah melebihi margin of error. Karena coba bayangkan gitu ya, di survei Populi itu katanya Ganjar Mahfud hanya 23%. 23%. Sementara survei PWS itu 34%. Jadi surveinya Prabowo dan Anies ini stabil gitu ya, sama diklaim 40 dan ini 20. Sementara suara Ganjar Mahfud itu gapnya jauh. Lebih dari 10% atau 11%.
Nah, dari analisa survei atau data, ini bisa dibilang nggak masuk akal atau nggak bisa ini disebut sebagai sebuah data yang kredibel karena jauh sekali gitu. Bayangkan, Ganjar Mahfud 23 di survei Populi, di survei PWS 34. Ini mana yang benar? Mana yang benar? Jauh banget gitu. Tapi ya begitulah yang namanya drama gitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi bilang sebelum ini ada banyak drama, ya mungkin ini salah satunya, drama survei. Jadi dari sini gitu ya, dari 3 lembaga survei yang secara bersama-sama menyebutkan Prabowo sudah mencapai 40% gitu ya. Ini kemudian bagi saya pribadi menimbulkan satu tanda tanya besar gitu. Apakah survei SMRC yang sudah diklaim sebagai hoax itu sebenarnya ada gitu, atau sebenarnya sengaja dibuat untuk kemudian hanya disebarkan oleh pihak Gerindra untuk kemudian membenarkan 3 lembaga survei setelah itu, atau yang sekarang ini sudah rilis seperti Poltreking, Populi, dan survei PWS. Apakah ini bagian dari strategi gitu ya? Jadi survei SMRC yang sebelumnya dianggap netral, nggak berpihak, itu kemudian sengaja dibuat, dimunculkan oleh pihak Gerindra sendiri untuk mendukung, membenarkan 3 survei setelahnya. Ya saya nggak tahu, tapi ya bagi saya itu mencurigakan gitu, karena drama-drama survei seperti ini itu ya lebih mudah untuk dilakukan gitu ya. Jangankan belum pencoblosan seperti sekarang gitu, bahkan ketika sudah terjadi pencoblosan sekalipun, yang namanya pihak Prabowo itu sudah terbukti gitu dari 2 kali pilpres kemarin. Prabowo itu selalu punya lembaga survei khusus untuk mendukung kemenangan dia sendiri. Jadi bayangkan, lembaga survei lain memenangkan Pak Jokowi waktu itu 2014, 2019, tapi ada juga lembaga survei yang memenangkan Prabowo gitu. Jadi kalau sekarang masih belum terjadi pencoblosan, belum ada pemilihan, kemudian ada lembaga survei yang memenangkan Prabowo dan Gibran, ya itu sebenarnya tingkat kesulitannya tuh rendah sekali gitu. Atau mereka ini yang namanya lembaga-lembaga survei ini kan bisa berubah-ubah gitu ya. Bulan depan juga mereka bisa berubah. Jadi soal urusan kredibilitas, soal kepercayaan publik dan sebagainya, ini tidak akan berdampak terlalu serius kepada lembaga survei hari ini yang memenangkan Prabowo Subianto. Karena pencoblosannya belum terjadi. Bahkan sebelumnya sudah ada yang lebih berat, yaitu ketika Prabowo sudah kalah sekalipun, masih ada lembaga survei yang memenangkan dia. Apalagi yang sekarang belum ada pencoblosan. Jadi ya mungkin mereka masih bisa bermain-main, dan itu menjadi satu catatan tersendiri, dan ini yang kemudian membuat kita di Pilpres 2024 nampaknya akan berhadapan lagi dengan survei-survei yang memenangkan Prabowo dan drama-drama sujud syukur 2 kali. Prabowo sebelumnya sudah sujud syukur tuh. 2014 sujud syukur kalah, 2019 sujud syukur juga. Nah ini kayaknya nanti dia akan sujud syukur lagi sambil main siap presiden, siap presiden. Tapi oke lah, mari kita bahas dari 3 lembaga survei ini yang kemudian sama-sama membuat suara Prabowo naik signifikan atau bahkan hampir mencapai 10%. Nah, faktor kenaikan suara yang dalam kurun waktu 1 bulan bisa naik sampai 10% atau hampir 10%, ini pasti ada faktor pendukung yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi ya ini harus ada penjelasannya gitu, kenapa kemudian naik menjadi 10%. Nah, kalau kita melihat dari sebulan terakhir ini yang muncul di media, di pemberitaan, televisi gitu ya, kemudian koran-koran, entah itu cetak atau online dan sebagainya, itu semua fokus membahas soal situasi di MK yang kemudian meloloskan Gibran sebagai cawapres gara-gara ketua hakim MK-nya adalah pamannya Gibran atau iparnya dari Presiden Jokowi. Jadi itu yang dibahas oleh semua media dalam sebulan terakhir. Nah, mari kita uji. Kalau kemudian dalam sebulan terakhir ini semua media fokus membahas soal MK dan MK gitu ya, drama-drama yang terjadi di balik itu, bagaimana ceritanya kemudian Prabowo Gibran bisa melejit 10%? Lama sentimennya negatif gitu ya. MK dan MK itu kan membuat sentimen negatif kepada pasangan Prabowo dan Gibran. Gibran dianggap sebagai sebuah produk, sebuah cawapres yang lahir dari
intervensi atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh pamannya. Ada kepentingan paman di sana. Jadi sentimennya itu sangat-sangat negatif. Tapi hasil surveinya malah naik. Wah, ini dari mana? Terus kemudian kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan atau pembelaan dari pihak Gerindra atau para pendukung Prabowo Gibran gitu ya, itu katanya wah ini karena kami itu semakin diserang semakin naik katanya. Secara sejarah kita itu kalau ada calon yang diserang gitu ya, itu semakin naik suaranya. Oke, anggap aja itu benar gitu ya. Semakin diserang semakin naik. Nah, pertanyaannya, apakah Gibran atau Prabowo Gibran selama ini diserang gitu? Seingat saya dalam banyak sekali pemberitaan itu semua terfokus kepada MK dan MK yang kemudian menghasilkan produk bernama calon wali kota Solo atau usia di bawah 40 tahun tapi bisa maju sebagai cawapres. Jadi kalau kemudian dari satu lembaga survei yang mengatakan bahwa masyarakat nggak peduli kok kepada MK atau bahkan nggak tahu terkait adanya isu di MK dan ini yang disampaikan oleh pihak Gerindra gitu ya. Lalu bagaimana mungkin kemudian pasangan Prabowo Gibran jadi naik 10% gitu? Kalau katanya masyarakat nggak ngerti, kalau masyarakat nggak tahu, masyarakat nggak peduli dan sebagainya, semestinya ini nggak ada efeknya, bukan malah melejit 10%. Jadi faktor apa yang kemudian membuat Prabowo Gibran jadi naik hampir 10%? Ya menurut saya salah satu faktornya adalah hujan gitu, hujan survei atau hujan uang. Jadi bagi saya gitu ya, alasan itu penting, faktor pendukung itu penting gitu. Jadi nggak mungkin kemudian ini mereka berharap dan meyakini bahwa mereka bisa menang satu putaran kalau tidak ada faktor pendukungnya. Kalau sentimennya ternyata negatif kepada mereka, ini kan nggak masuk akal. Sama seperti PSI, sangat nggak masuk akal gitu berharap bisa masuk Senayan, sementara ya kader-kadernya ya nggak banyak gitu, caleg-calegnya juga nggak banyak, nggak bisa bersaing dengan partai-partai yang lain. Bahwa kemudian balihonya lebih banyak dibandingkan partai lain, itu terbukti nggak berpengaruh. Jadi menyebutkan Prabowo Gibran sudah angkanya 40% dan kemudian ada kenaikan hampir 10% dalam sebulan terakhir, sementara faktor pendukungnya nggak ada, ini kemudian mencurigakan. Tapi ya begitulah drama. Yang namanya drama itu ya sesuai dengan sutradaranya. Sutradara itu bisa menuliskan sebuah cerita yang tidak masuk akal sekalipun. Ya terserah, namanya sutradara. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, dari lembaga survei atau hujan survei yang akhir-akhir ini terjadi, ini adalah sebuah pesan untuk menguatkan agar Prabowo tidak mengubah cawapresnya gitu. Karena ini terjadi sedikit drama setelah putusan MK gitu ya, yang menyebutkan paman Gibran itu bersalah dan kemudian diberhentikan dari ketua MK. Ini ternyata ada perubahan atau sesuatu yang di luar prediksi. Yang sebelumnya kita prediksi bahwa KPU akan memutuskan sekitar tanggal 9 November kemarin untuk memutuskan pasangan gitu ya. Yang intinya kalau diputuskan kemarin, maka itu adalah hari terakhir bagi siapapun untuk mengoreksi pasangan capres-cawapresnya. Jadi kalau seandainya itu diputuskan kemarin, ya mungkin terjadi sedikit perubahan atau tidak terjadi perubahan. Artian tiga pasangan ini otomatis maju dan kemudian dapat nomor gitu ya. Tapi ternyata peluang itu diundur oleh pihak KPU. Ya katanya sudah sesuai dengan sidang gitu ya. Dan nggak jadi nggak 9 November seperti prediksi beberapa pakar, yaitu penetapannya itu mundur sampai hari Senin mendatang atau beberapa hari lagi pada tanggal 13 November. Jadi hari ini sampai Senin lusa gitu ya, ini masih ada peluang bagi siapapun untuk mengoreksi nama cawapresnya gitu. Nah, dari sini gitu ya, dari survei-survei ini memang adalah sebuah upaya untuk menguatkan atau meyakinkan siapapun, terutama pihak Prabowo dan Airlangga, untuk tidak melakukan manuver-manuver politik untuk mengganti cawapres Prabowo gitu. Karena ya kalau sekarang misalkan gitu ya, MK sudah memutuskan bahwa pamannya Gibran ini bersalah secara etik dan kemudian diberhentikan dari ketua hakim MK gitu ya. Itu kan artinya ini beban sosial yang sangat luar biasa berat yang harus ditanggung oleh Prabowo
dan semua partai koalisi. Mereka pertanyaannya, mereka siap nggak dengan beban sosial yang semacam ini? Mereka siap nggak untuk menghadapi pemilu dengan satu cacat yang dilakukan oleh pihak pamannya Gibran? Itu pertanyaannya gitu. Jadi ya kalau melihat Prabowo kemarin beberapa hari yang lalu menemui Erick Thohir gitu ya, itu kan kemudian orang menyimpulkan bahwa ini kayaknya ada cawapres cadangan nih untuk mengganti kalau misalkan pamannya Gibran itu terbukti bersalah. Karena ketika dia terbukti bersalah, maka putusan yang dia lakukan itu secara moral dan etik itu salah. Meskipun itu final dan mengikat, itu harus dilaksanakan, tapi secara moral dan etika itu salah. Nah, masyarakat kita kan nggak bisa menerima itu. Kemudian kalau pamannya Gibran sudah tidak menjadi ketua hakim MK, ini kan peluang mereka untuk main-main setelah itu kan jadi kecil sekali gitu ya. Lalu apa pentingnya Gibran bagi mereka? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi ya survei-survei ini bagi saya itu adalah sebuah pesan untuk meyakinkan semua pihak agar jangan sampai terjadi pergantian. Tetap harus Gibran gitu yang maju. Jangan sampai Erick Thohir dan yang lain, jangan gitu. Tetap harus Prabowo Gibran. Kenapa? Karena ini menang kok, menang. Ini surveinya udah banyak yang bikin menang gitu. Jadi jangan sampai diganti. Pesan yang saya tangkap seperti itu gitu. Jadi ya kalau ini kemudian terjadi secara beruntun untuk meyakinkan pihak Prabowo dan Erlangga dan koalisi itu sendiri, ya semoga Prabowo Gibran tetap maju. Karena bagi saya, kalau Prabowo Gibran tetap maju, bagi saya ini jauh lebih mudah dikalahkan dibandingkan Erick Thohir. Karena ini sudah beban atau cacat sosial yang sangat luar biasa dan itu tidak sesuai dengan emosi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang tahu terima kasih, yang anti dengan kacang yang lupa kepada kulitnya. Jadi kalau Gibran tetap maju, sekalipun mereka nggak tahu soal MK gitu ya, minimal masyarakat tahu bahwa Gibran adalah anak Pak Jokowi dan Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan. Dan sekarang mereka coba berhadapan-hadapan dengan calon PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan saya yakin gitu ya, sebodoh-bodohnya orang, sebodoh-bodohnya masyarakat, terutama di masyarakat Jawa, kita anti dengan pengkhianatan, kita anti dengan orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.